Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat inspirasi, hari ini saya menggunakan baju adat Melayu karena kebetulan kita sedang ada di tanah Melayu. S3 bagaikan lentera terang, menerangi jalan penuh ilmu. Dengan pendidikan kita berjuang, mewujudkan mimpi, harapan pun tumbuh. Halo sahabat inspirasi, kembali lagi di channel Kapten Faizal New, di mana setiap episode adalah langkah kecil menuju pencapaian besar. Mari kita gali potensi diri dan raih tujuan kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu perlukah PNS non-dosen mengambil jenjang pendidikan S3? Isu ini saya angkat bukan karena sedang ramai pembicaraan tentang artis dan pejabat yang ambil S3 ya, tapi melainkan karena semakin ketatnya persaingan dalam mencari kerja, menjadikan setiap orang dituntut untuk mempunyai keunggulan yang kompetitif agar mendapat kesempatan yang lebih besar. Bagi mereka yang sudah bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara pun tidak kalah seru dalam hal persaingan mendapatkan peluang karir hingga jenjang tertinggi dan pastinya ke level eselon 1 atau bahkan menteri. Beberapa waktu yang lalu, katakanlah 20 tahun ke belakang, kualifikasi sarjana merupakan yang tertinggi dalam penerimaan pegawai. Orang yang mempunyai kualifikasi S2 masih jarang dan kebanyakan belum berminat untuk masuk menjadi PNS dengan alasan penghasilan yang kecil dan segala macam. Kemudian maju ke sekarang, ke 10 tahun mendatang hingga sekarang, jumlah pegawai yang sudah memiliki kualifikasi S2 semakin banyak. Seorang teman berkata sudah seperti kacang goreng. Tidak hanya lulusan dalam negeri, bahkan dari luar negeri, dari negara-negara maju, Eropa, Amerika, Jepang, dan lain-lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, kondisi ini membuat persaingan semakin ketat. Pegawai yang dulunya masuk hanya punya kualifikasi sarjana, sekarang harus bersaing dengan pegawai baru yang lebih segar, update dan punya ijazah yang lebih tinggi. Akhirnya mereka akan dihadapkan pada keadaan yang sulit, yaitu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, atau posisi mereka kemungkinan tersalip oleh anak-anak baru itu. Sudah banyak contoh kita lihat di lapangan. Pegawai yang telah lama bekerja pun belum mendapatkan promosi, tapi juniornya malah dilantik lebih dulu, menduduki jabatan yang lebih tinggi ketimbang dia. Bisa jadi faktor keberuntungan, iya betul, tapi boleh jadi juga karena memang mereka punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mindsetnya juga berubah. Karena lamanya bekerja tidak selalu menjadi jaminan seorang itu menjadi lebih mampu dan lebih hebat dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Mulai dari sekarang hingga 10 tahun ke depan, kebutuhan SDM dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi tentu akan semakin diperhitungkan dalam menapaki karir sebagai aparatur sipil negara. Kalau hari ini kita sikapi dengan pesimis, belum perlulah S3, kita kan bukan dosen, capeklah sekolah terus, atau banyak ninggalin, atau harus meninggalkan posisi yang sudah nyaman sekarang, dan lain-lain, bukan tidak mungkin kita akan dilangkahi oleh yang lebih muda. Jangan tersinggung, jangan misu, apalagi sampai mogok kerja. Sebab orang yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan lah yang memiliki kesempatan yang lebih besar. Beberapa manfaat pendidikan S3 untuk PNS yang bukan dosen. Yang pertama, peningkatan karir. Gelar S3 dapat membuka peluang untuk posisi yang lebih tinggi dalam birokrasi dan meningkatkan peluang untuk dipromosikan. Yang kedua, ada kualifikasi khusus. Memiliki gelar doktor dapat memberikan keahlian khusus yang mungkin diperlukan untuk peran tertentu dalam pemerintahan. Kontribusi penelitian. PNS dengan gelar S3 dapat berkontribusi lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan kebijakan yang berbasis pada bukti eviden. Yang keempat, pengembangan diri. Pendidikan tingkat lanjut dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan individu, sehingga membantu mereka menjadi lebih efektif dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kelima, pengaruh positif. PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan pengaruh positif dalam lingkungan kerja dan menjadi panutan bagi rekan-rekannya. Jadi kawan-kawan sekalian, kesimpulannya adalah untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi di kemudian hari, tidak ada salahnya persiapkan mulai dari sekarang. Tinggalkan zona nyaman, karena S3 merupakan sebuah keharusan. Terima kasih telah menyaksikan vlog ini.
Semoga informasi yang kami sajikan mengenai perlukah S3 untuk PNS non-dosen bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk meninggalkan komen di bawah tentang pendapat kalian atau pengalaman terkait dengan topik ini. Jika suka dengan konten ini, silakan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya dan tetap semangat. Salam inspirasi.